Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda soleh-soleh sekalian, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ustadz langsung saja pada video pembelajaran TIK kali ini. Kalian sudah lihat di depan Ustadz ada sebuah tabel perkalian. Nah, apakah Ustadz akan mengajarkan tabel perkalian? Ya, sebenarnya Ustadz tidak ingin mengajarkan kalian tabel perkalian ya. Cuman Ustadz ingin mengajarkan kalian bagaimana menggunakan fungsi-fungsi tertentu sehingga bisa membuat sebuah tabel seperti ini atau tabel perkalian seperti ini. Nah, yang pertama Ustadz ingin ajarkan adalah bagaimana kalian memasukkan data secara otomatis ya, memasukkan data secara otomatis menggunakan fungsi drag to extend. Oke, drag to extend. Nah, sebenarnya drag itu ada dua ya. Di drag itu maksudnya kita menggeser ya, kita klik tahan pada mouse ya, klik tahan kemudian kita geser seperti ini ya misalnya. Nah, kita klik tahan, geser, gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu namanya drag. Oke. Nah, di sini drag ada dua di Excel ini yang Ustadz ketahui. Yang pertama drag to move. Drag to move ialah dimana kita mendrag salah satu data yang ada di sel untuk kita pindahkan. Contohnya ini Ustadz ya, misalnya angka 15 ini Ustadz ingin pindahkan ke sel di sini, sel S2 ya, sel S2. Caranya ya Ustadz seleksi dulu atau Ustadz pilih dulu, Ustadz klik ya, kemudian Ustadz arahkan pointernya Ustadz ke sini sampai bentuk pointernya berubah seperti ini, seperti ada tanda panah ya, tanda panah 4 itu, seperti itu ya. Pokoknya kalian lihat bentuknya seperti itu berarti sudah siap di drag to move atau dipindahkan. Kita drag, klik tahan, kemudian kita geser ke sini. Nah, maka datanya akan terpindah ke situ. Itu namanya drag to move, drag untuk memindahkan ya. Nah, berikutnya Ctrl Z ya, Ustadz kembalikan, ada yang namanya drag to extend. Nah, drag to extend ini hampir sama fungsinya tadi, hampir sama cara penggunaan, bukan fungsinya ya hampir sama, tapi cara melakukannya hampir sama ya. Anda soleh-soleha, arahkan ini pointernya ya menggunakan mouse ya ke sini, ke titik kecil ini sampai pointernya berubah seperti sampai pointernya berubah seperti tanda plus hitam seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu kalian klik tahan, geser ke bawah di satu kolom ke bawah ya. Nah, dia hanya bisa digeser satu kolom ke bawah dan satu baris ke kiri atau ke kanan. Nah, ini satu kolom ke bawah dan ke atas ya, bukan satu kolom ke bawah dan ke atas. Oke, dan nggak bisa begini nih, nggak bisa kalau kalian geser begini, dia hanya pindah ke jadi satu baris seperti ini, satu baris ke kiri dan ke kanan. Nah, itu namanya kita drag to extend. Oke. Yang tadi yang pertama drag to move seperti ini, kita arahkan saja ke sini pointernya sampai bentuknya seperti itu. Nah, yang kedua adalah drag to extend. Kalian arahkan pointernya ke sini, ke titik ini ya, ke titik pojok kanan bawah di sel. Nah, ini pojok kanan bawah selnya sampai pointernya berubah seperti itu. Bisa kalian lihat sendiri perubahannya seperti apa. Kalian kenali saja perubahannya seperti tanda plus hitam. Oke, kalian drag ke atas dan ke bawah satu kolom atau geser ke kiri ke kanan pada satu baris atau satu rows seperti itu. Oke. Yang pertama Ustadz ingin ajarkan bagaimana membuat memasukkan angka secara berurutan secara otomatis. Kalau kita misalnya berurutan ke bawah ya, ke bawah. Oke, ke bawah berarti satu kolom. Misalnya dari kolom T ini ya, dari kolom T ini ya, Ustadz masukkan secara manual. Ustadz masukkan angka 1 ya, Ustadz ketik lagi di bawahnya angka 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, sekarang Ustadz ingin memasukkan angka-angka tersebut tanpa harus mengetik sebanyak itu. Oke, gimana caranya? Ustadz hapus saja ini. Oke, Ustadz hapus satu blok. Ustadz delete. Nah, caranya adalah kalian tekan koma atas pada keyboard ya. Ketik koma atas pada keyboard, kemudian masukkan angka ya, angka di mana kalian memulai dari angka apa terserah kalian. Kalau di sini misalnya mulai dari angka dari 1 atau mulai dari angka 2 atau dari 3 terserah kalian. Nah, di sini saya coba mulai dari angka 1. Nah, kalau seperti ini tinggal kalian lakukan drag to extend. Klik di sini, arahkan pointer ke sini ya. Klik tahan, geser ke bawah. Maka dia langsung secara otomatis berurutan angkanya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ke samping? Bisa juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu yang pertama ya, memasukkan angka berurutan secara otomatis menggunakan drag to extend. Oke, itu satu ya. Nah, di sini kalau kita memasukkan angka secara otomatis tadi ya, menggunakan koma atas, maka secara otomatis di sini ada di pojok kiri atas selnya ya, setiap sel ada seperti tanda hijau gitu ya, tanda hijau. Kalian bisa lihat ya, misalnya ini ya, saya masukkan lagi satu angka apa namanya, koma atas satu drag ke bawah. Oke. Nah, drag juga ke samping. Nah, berurutan. Nah, di pojok kiri atas sel ya, di setiap sel ini, sel ini, sel ini, sel ini, sel ini atau sel ini, semuanya ada tanda hijau. Nah, itu artinya dia sudah dimasukkan angka secara otomatis seperti itu. Jadi nanti Ustadz kasih tugas ya, misalnya masukkan angka secara otomatis, terlihat tuh di sini mana yang kalian tulis manual ataupun mana yang kalian masukkan secara otomatis. Kalau Ustadz tulis secara manual atau Ustadz masukkan secara manual, maka dirinya akan seperti ini. Lihat. Tuh, tidak ada yang namanya hijau di atas ini, di pojok kiri atas selnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan rumusnya secara otomatis? Oke, kita masuk ke sheet yang ini dulu. Kita kliknya. Nah, di sini sudah ada nota barang yang kemarin sudah Ustadz tugaskan ke kalian. Nah, di sini kita juga akan memasukkan rumus atau formula secara otomatis menggunakan drag to extend. Oke, misalnya di sini jumlah harga, gimana? Kita lihat formulanya. Jumlah harga itu adalah harga barang dikali jumlah harga. Berarti harga barang ini dikali jumlah harga. Oke, kita kerjakan nomor 1 ya, nomor 1 sabun mandi ya. Berarti jumlah harga barang. Oke, harga barang ini, oh maaf, Ustadz lupa masukkan, sama dengan ya, harga barang. Ustadz klik ya, D8. Kenapa D8? Karena 3000 ini berada di D8. D8 seperti itu ya. Kemudian Ustadz klik tanda bintang, ketik tanda bintang, itu maksudnya dikali dengan ini. Oke. Dan Ustadz tekan tombol enter, itulah hasilnya 6000. Nah, sekarang kalau kita menggunakan drag to extend ke bawah, maka semuanya terisi secara otomatis ya. Dengan catatan ini nomor 1 sampai nomor 5 ini rumusnya sama atau perhitungannya sama, yaitu perkalian jumlah barang dan harga barang ya kan. Nah, dari 1 sampai 5 ya, untuk mencari jumlah harga barang ya sama, jumlah harga barang ya jumlah harga ya harga barang dikali jumlah barang, sama kan. Sama tuh, sama ya kan, perkalian semua. Nah, tetapi datanya berubah secara otomatis, jadi kalian tidak perlu tulis lagi seperti ini ya. Misalnya kalian tidak perlu tulis lagi sama dengan kemudian jumlah harga dikali
jumlah barang. Tidak perlu seperti itu, dia sudah merubah, dia sudah mengganti ya. Kalian klik and drag begini, dia sudah mengganti seperti itu ya. Itu menggunakan drag to extend seperti itu. Nah, kalau di sini ya kalian tentunya tidak bisa menggunakan langsung drag to extend itu karena memang rumusnya berbeda atau perhitungan berbeda. Total harga ya berbeda, harga rata-rata ya berbeda, harga tertentu berbeda. Kalau di sini tidak tadi ya, karena memang jumlah harga ya, jumlah harga dari nomor 1 sampai nomor 5 ini ya perhitungannya jumlah harga, yaitu harga barang dikali dengan jumlah harga seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi. Ini Ustadz hapus dulu ya, Ustadz blok semua kan, Ustadz hapus. Nah, ini juga Ustadz hapus. Oke, sebentar, tidak apa-apa itu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabel perkalian ini? Oke, nah di sini yang di baris ini ya, di baris ini yang berwarna coklat ini adalah pengalinya ya. Jadi pengali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 15. Nah, kemudian di sini adalah ya, di sini adalah angka 1 sampai 10. Nanti urutannya seperti ini. 1 dikali 1 hasilnya 1 kan. Dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian perkalian 2 ya 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 5 hasilnya ini, dan seterusnya. Oke, ini juga 3 dikali 1 hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya 6 ya, seperti itu tabel perkaliannya ya. 3 dikali 4 hasilnya 12. Oke, nah di sini pengalinya ya, seperti itu. Jadi ini perkalian 1 sampai 15, bukan perkalian 1 sampai 10 ya, di sini perkalian 1 sampai 15. Ya, nanti bisa kalian hafal-hafal perkaliannya ya, untuk menambah wawasan kalian, terutama dalam ilmu matematika. Oke, di sini perkalian 5 seperti itu, 5 kali 1 sama 5, 5 kali 2 sama dengan 10. Di sini hasilnya ya 5 dengan ya dikali 13 ya, hasilnya di sini 15. Oke, seperti itu. Bagaimana cara kita membuatnya? Nah, kita hapus dulu. Oke. Nah, kita hapus dulu semuanya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya absolute. Oke, tanda absolut itu ya, tanda absolut itu coba kalian klik di apa, di terserah sel mana. Tanda absolut itu adalah kalian tekan tombol shift, kalian tahan, kemudian tekan angka 4. Nah, ini tanda absolut, seperti tanda dolar. Ini absolut ya. Ini absolut. Tujuannya untuk mengunci. Ya, untuk mengunci. Mengunci apa? Nanti kalian lihat. Oke. Contohnya, kita kembali ke sini. Oke. Nah, di sini kita ketahui bahwa semua di sini adalah perkalian ya. Di jumlah harga ini adalah perkalian. Nah, perkalian. Kalau Ustadz geser ke bawah pakai drag to extend, maka dia otomatis data yang mau dikalikan itu akan berubah di setiap barisnya ini. Misalnya tadi kan ini ya kan, sama perkalian ya, dari perkalian 3000 dikali 2 yaitu D8 dikali C8 ya kan. Ustadz drag ke bawah, jadi hasilnya begini, kita lihat, maka semuanya perkalian, tapi datanya ini berubah jadi D9 kali C9 seperti itu ya. Berubah ini. Nah, berubah. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalnya ya, misalnya ya, misalnya 3000, 5000, 6000 atau 1500 dan 2500 ini semuanya hanya mau dikalikan dengan angka 2. Gimana caranya? Itu dari C8. Nah, caranya kalian kunci dia. Kalian kunci pakai absolut. Nah, misalnya begini. Tuh. Ya kan? Yang mana 2 itu? 2 ini yang di C8. C8-nya kalian kunci. Nah, kuncinya
kalian letakkan absolut di antara C dan 8 ini. Kalian letakkan di situ. Tahan shift dan tekan tombol 4 atau angka 4. Tuh, sudah muncul absolutnya di tengah ya. Enter. Nah, coba kita drag to extend ke bawah. Ya, hasilnya berubah. Nah, maka semuanya ya, semua hasil ini ya, maka semuanya ya hasil ini dari 5.000 dikali 2. Jadi nggak ada lagi 5.000 dikali misalnya 6.000 dikali 1, enggak. 1.500 dikali 10, enggak. Jadi tetap dia 2. Mau lihat buktinya, lihat ini. Misalnya ini 3.000 kali 6. 3.000 kali 2. Oke, 3.000 kali 2 ya di sini. Jadi 3.000 D8 dikali D ini. Terlihat kan? Oke, tekan enter. Ini lagi. Oke. Nah, tuh kan? Jadi C8 ya. Jadi 5.000 dikali 2. Nah, seharusnya 5.000 dikali 2 yang di bawah ini kan? Oke. Di bawah juga 12.000. Itu dari mana? Terlihat. Nah, dari 6.000 kali 2. Seharusnya 6.000 kali 1. Tapi karena kita hanya membutuhkan 2, maka kita kancing 2 tadi pakai absolut. Oke. Seperti itu. Nah, kalau kita hapus absolutnya, misalnya di atas ya, kita hapus absolutnya. Enter. Kita drag lagi. Drag to extend. Oke. Maka semua data pengalihnya akan berubah. Oke, seperti itu ya video kali ini. Oke, kalian boleh coba-coba di rumah. Kali ini belum ada tugas ya, nanti Ustaz berikan tugas. Kalian boleh coba-coba di rumah dulu. Nanti ada video selanjutnya pekan depan, insya Allah masih terkait dengan menggunakan absolute atau mengisi data secara otomatis menggunakan drag to extend. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.